Rasa-rasanya semakin hangat diskusi kita di malam hari ini membahas terkait dengan prahara di Pujuk Beringin. Kalau Prof. Lely tadi katakan menaksir Beringin yang goyang begitu ya. Nah, saya langsung ke Bang Idrus. Bang Idrus, artinya tadi sudah dikatakan oleh Prof. Lely. Sikap politik dari Golkar sendiri seperti apa nih? Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau dia katakan betul kata Prof. Lely bahwa namanya politik itu tidak ada mesti by design. Jadi logika pikirnya kan gampang. Air mengalir ada selokan, ya minyak, kemudian ada gas kan ada apa namanya itu ada pipa. Ya. Demikian juga itu politik itu selalu ada rekayasa sosial kan sebenarnya kan anunya begitu. Nah sekali lagi bahwa ini dalam rangka untuk bagaimana agar supaya penataan ya Golkar ke depan sehingga persiapan kepemimpinan dalam rangka untuk pengaturan waktu itu ya waktu siklusnya itu akan kembalikan ya memang yang agak apa di sini kurang apa ya karena seakan-akan kayak mendadak itu aja jadi ibaratkan orang ngerem mendadak akhirnya Mbak Wiwi kan langsung itu aja sebenarnya. Andai kata itu sudah dipersiapkan 2 bulan. Tapi nanti kalau yang bawa ini orang di luar membawa Golkar ini kan juga susah juga. Dan itu yang dikhawatirkan ya. Dan karena itu saya kira itu kan juga pasti sudah diantisipasi. Dan karena itu kan muncul misalkan namanya Saudara Bahlil. Lalu diperdebatkan Bahlil itu siapa? Itu jelas jenis kelaminnya bahwa memang Golkar tidak pernah ke partai lain. Tetapi yang ingin saya jelaskan tadi itu kata Prof. Lely adalah tentang masalah memang muncul juga kalau begini kan upaya untuk menyingkirkan Erlangga. Ya saya katakan begini itu gampang aja jangan kita menafsirkan kita nunggu proses politik. Kalau ke depan ini nanti Munas selalu Erlangga tidak tercantum lagi pada posisi sesuai dengan struktur Golkar Bang Palar katakanlah apakah dia di pembina ataukah dia penasehat itu berarti desain untuk menyingkirkan. Nah saya punya keyakinan itu tidak. Nanti pasti Erlangga tetap ada di situ. Apakah di penasehat, apakah di pembina. Tetap ada di keyakinan Anda? Saya punya keyakinan. Ya karena ini sebagai sebuah format. Kemudian yang kedua adalah juga di kabinet. Siapa tadi sudah dikatakan siapa yang tidak mengakui kalau kita ingin mengkapitalisasi prestasi politik dan kebijakan Erlangga selaku Menko cukup bagus apalagi menghadapi Covid dan lain-lain sebagainya sehingga dengan demikian tidak ada alasan juga untuk menyingkirkan Erlangga di kabinet. Iya ada prestasinya begitu tapi kenapa dan oleh karena itu kita dua arah ini ke depan. Bagaimana keberadaan Erlangga? Kalau memang tidak ada di dua posisi itu berarti ini konspirasi jahat. Tetapi kalau ada di situ dua-duanya, ini adalah sebuah desain dalam rangka untuk memperkuat dan strategi Golkar. Itu menjadi sebuah desain Bang Palar. Saya kira itu menjadi pertanyaan kita yang disampaikan oleh si Idrus tadi. Itu pertanyaan. Dan itu juga masih gelap gulita. Karena itu. Kalau saya lihat itu gelap gulita. Gelap gulita? Masih gelap gulita. Karena begini, kita juga tidak bisa dibohongi juga. Publik juga berbicara. Kekuasaan juga kita amati juga seperti apa. Langkah-langkah penguasa ini juga seperti apa kan kita udah tahu juga. Nah seperti itu dengan Prof. Lely tadi memang ini koalisi ini bukan koalisi yang sangat permanen kan gitu. Oleh sebab itu disitulah sebenarnya bahwa kekukuhan achievement leadership organisasi Golkar ini harus menunjukkan bukan kita larut dengan orang-orang lain Bung Idrus. Kita jangan mencari justifikasi bro. Jangan. Prof. Lely. Silakan. Silakan. Pertanyaan yang dititipkan publik juga kepada saya sehingga saya menulis hari ini di Detik itu bahwa 3 alasan yang dikemukakan dengan mundurnya Erlangga. Yang pertama menjaga soliditas. Yang kedua untuk fokus pada keluarga. Dan yang ketiga adalah untuk fokus juga pada pekerjaannya sebagai menteri. Pertanyaan pada publik tanyakan adalah, toh selama itu 3-tiganya dia sudah lakukan. Dan dia justru bisa berimbas pada kepentingan yang lebih besar. Signifikan membawa Golkar memperoleh suara, pertambahan jumlah kursi. Signifikan pula memenangkan Prabowo Gibran. Nah, jawablah oleh Bang Idrus ini. Pertanyaan dari saya juga dari publik ini. Pertanyaan dari publik. Jadi gini. Jadi pertama begini, yang sebenarnya yang paling mendasar di situ,
ngurus keluarga baru ini itu kan tambahan. Tapi yang paling penting di dalam dalam tulisan itu Prof. Lely adalah untuk memantapkan kesatuan dan keutuhan partai politik sehingga dapat lebih berperan ke depan. Dan ada situasi kondusif di situ juga di dalam konsep itu. Peran Partai Golkar di dalam koalisi untuk mengantarkan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu sebenarnya secara itu. Nah, ini memang ditanggapi oleh Mbak Wiwi. Ini adalah bahasa kasarnya sebenarnya itu, bahasa kamuflase gitu loh. Jadi tetapi itulah yang penting. Jadi itu itu yang saya katakan tadi bahwa karena ini sebagai sebuah strategi penataan siklus di dalam kepemimpinan itu sehingga mau tidak lama Desember diajukan ke sinilah. Karena apa alasannya? Ini adalah biar pimpinan yang terpilih ini mempersiapkan pembentukan kabinet supaya nanti di sini tidak tarik menarik siapa-siapa yang dicalonkan dan ketua pengurus yang terpilih di sini ini biar betul-betul merancang itu. Saya kira nggak benar juga. Bukan. Saya kira tidak bisa juga, Bang. Kita kan juga paham di Golkar ya. Saya 7-8 tahun, Bang, sebagai sekjen. Dan saya tahu persis itu bagaimana ketika ini dilakukan lobby siapa jadi menteri, siapa jadi duta besar. Dan itu sudah muncul dari situ paksi-paksi yang ada. Muncullah pada pendiri kepentingan-kepentingan. Jadi ini juga yang harus kita lihat gitu. Oke. Nah, yang perlu dijelaskan itu adalah Qovadis Golkar pasca mundurnya Pak Erlangga, itu kan? Lah, apakah akan katakan gitu ya, jauh lebih baik dengan katakan nanti pemilihannya itu, rekrutmennya itu betul-betul memberikan peluang yang sama kepada kader-kader yang memiliki kualifikasi tadi untuk bersaing. Tapi kalau sudah dikerucutkan satu calon tunggal dan ini udah pasti Mas Bahlil tuh deket 1 kali 24 jam dengan Pak Jokowi kan gitu. Wah, ini ada apa ini kan ini gitu. betul-betul. Nah, itulah itu yang harus itu yang saya katakan Mbak Wiwi, itu penafsiran itu pasti selalu ada. Tetapi secara konseptual dan secara faktual bisa juga kita jelaskan. Penjelasannya secara singkat. Singkat begini, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah kekeliruan secara konseptual dan secara politik melihat terpisah sama sekali Jokowi dengan Prabowo. Secara politik ini satu kesatuan mendesain bagaimana Kim ke depan dengan 3 konsep tadi itu. Jadi konsep keberlanjutan, konsep Indonesia Maju dan konsep Indonesia Emas. Jadi tidak bisa lagi dilihat bahwa ini Bahlil ini orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo. Nah, saya ingin jelaskan pemenangan kemarin, saya sebenarnya sudah agak duga nih Mbak Wiwi ya. Tetapi pada waktu itu Bung Erlangga minta saya sebagai ketua Dewan Pembina Bapilu. Itu lama tuh saya baru mau. Kemudian di Pak Prabowo Gibran ini meminta saya sebagai sekretaris TKS, tim kerja strategis, dan di situ Bahlil ketuanya. Ya, jadi Bahlil itu junior saya, tetapi saya senior, tetapi tentu karena kita ini senior, kita sudah lebih paham. Lebih paham dan lain-lain sebagainya, ya kita menghargai sebagai ketua, tetapi tentu yang namanya pengalaman, yang namanya kemampuan itu tidak dibatasi oleh senior dan tidak dibatasi oleh posisi. Kecerdasan tidak dibatasi oleh posisi, tidak dibatasi oleh senior. Senior bodoh-bodoh aja, pemimpin bodoh-bodoh aja. Karena kecerdasan itu melekat pada diri. Itu prinsip saya. Berarti calon tunggal nih Bang Idrus? Nah, saya tidak mengatakan calon tunggal. Saya tidak menyalahkan tunggal. Tetapi kalau melihat aspirasi yang ada dan utamanya saya, ya karena melihat ini kan teman-teman ini kan banyak. Apalagi daerah-daerah, adik-adik kita yang banyak memimpin. Nah, dukungan kepada Bahlil itu semakin menyatu ketika Bahlil itu semakin ditanggapi. Ada mengatakan bahwa Bahlil ini tidak memenuhi syarat. Nah, lalu kemudian saya secara moral, secara organisatoris bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kenapa? Karena saya tahu ADART. ADART mengatakan bahwa salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa calon ketua umum harus pernah memimpin partai ini itu paling tidak 1 periode tingkat pusat dan minimal tingkat provinsi. Dan Bahlil tahun 2009 saya sekjen, Pak Budisar Bakri ketua umum, kita SK kan berarti ada. Nah, akibat daripada itu ini Mbak Wiwi, nah, nanti Prof Lely pasti saya kira bisa nanggapi. Akibat daripada itu Bang Palar, sekarang ini muncul aspirasi dari bawah. Dia telepon saya dan di kantor saya di Taman Amir Hamzah banyak yang datang. Bilang Bang Idrus begini,
Kalau memang cara berpikirnya begini, mestinya justru yang harus menjadi syarat mutlak untuk memimpin partai ke depan adalah orang yang pernah memimpin struktur yang ada di bawah, seperti Bahlil itu. Oke. Ini loh. Sebetulnya nggak apa-apa. Ini namanya aspirasi gitu. Tidak ada yang salah dari argumennya Bang Idrus. Cuman kasih peluang yang sama. Kepada ini kan waketumnya banyak. Ada Mas Erwin Aksa, ada Mas Doli Kurnia Tanjung, ada Mas Bamsud tadi kan. Jadi tidak mengerucut satu calon tunggal begitu ya, Prof? Ada Maman yang muda-muda. Silakan nanti kan kelihatan sendiri siapa yang dikehendaki oleh voters. Votersnya yang memiliki hak suara itu. Saya setuju dengan baru itu pengakuannya. Artinya kita itu kan sudah sejak reformasi sudah mengenal demokratisasi. Kan itu. Dan itu harus dibiasakan terus. Nggak bisa ujuk-ujuk begitu. Ini negeri ini kalau dipimpin orang ujuk-ujuk, ya. Saya tanya yang ujuk-ujuk yang mana, Bang Palar? Dengar dulu, saya belum menunjuk orang. Kalau diujuk-ujuk itu sangat berbahaya. Memang oleh sebab itu seperti Idrus katakan itu betul bahwa harus dia pernah memimpin, kan gitu. Tapi kan bukan hanya satu orang. Ada yang sama dengan itu. Berikan peluang kepada adik-adik kita ini, junior kita ini, dalam rangka membawa Golkar ini ke depan. Golkar kan bukan hanya kader untuk Golkar, tapi Golkar adalah menciptakan kader-kader untuk bangsa. Kan gitu. Jadi menurut saya itu penting sekali, tidak hanya untuk Golkar internal, pengakuan luar. Ketika diadakan itu benar-benar open. Dan transparan. Jadi aku tepu itu top itu. Jadi saya kira memang satu kekurangan Bang Pala dalam proses Mbak Wiwi, Prof Lely, ini karena terkesan ini terlalu cepat. Itu aja saya kira. Dan ini memang harus cepat, kita sadari. Ini cepat. Bukan karena cepat. Terkesan dipaksakan. Terkesan dipaksakan. Nah itu bahasa dari bawah. Kita nggak usah. Kita nggak usah. Tapi terlalu cepat. Tetapi kalau kita ini lihat sebagai sebuah proses politik, dinamika intergolkar ini kan tidak selalu berhenti, selalu dari waktu ke waktu ada. Ya, jadi saya kira itu. Kita kan pengalaman dulu seperti di Bali kan. Kan ada beberapa orang, di sini kan Novanto, ada Erlangga, ada si Kamarudin dan segala macam. Itu kan cantik gitu loh. Entah akhirnya si Erlangga yang menang ya itu pilihan kan gitu. Harus begitu. Jangan kita paketkan, udah nanti udah datang orang ke kantor saya begitu. Jadi bukan itu. Nah ini saya nggak setuju Bang Palar kalau begini. Ini adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh adik-adik kita ke saya karena mereka percaya kepada saya. Saya setuju. Dia datang. Benar gak? Ini kok kenapa memenuhi syarat? Saya katakan memenuhi syarat, saya yang tanda tangan. Jadi ini tidak ada kaitan mereka datang ke kantor saya lalu kemudian ditanggapi kurang bagus. Setuju, saya setuju. Saya bilang itu kan biasa aja. Iya biasa aja, tetapi jangan itu dimunculkan sebagai faktor. Seakan-akan itu faktor. Mungkin kalau saya itu adalah proses komunikasi politik. Kalau saya juga masih muda, mungkin saya akan begitu juga, akan datang juga. Baik, sekarang Prof Lely berbicara terkait dengan proses komunikasi politiknya, Prof Lely. Ya, dari hari ini yang kita saksikan antara Bang Palar sama Bang Idrus Marham saja sudah menunjukkan dua persepsi yang berbeda tentang situasi yang tengah ada dalam Golkar. Kalau Mbak Wiwi mengatakan tadi nasi sudah jadi bubur. Kalau saya mengatakan apa boleh bulat daripada gepeng, gitu ya. Nah, dinamika ini yang harus kita katakan. Itu asiknya Golkar, memang ini adalah sebuah strategi yang kita harapkan Golkar tetap menunjukkan jati diri sebagai partai yang besar. Jadi memang tidak boleh ada pemimpin yang ujuk-ujuk, tapi dia harus melalui proses meretrokrasi yang jelas. Mereka yang berdarah-darah membangun partai tidak boleh disingkirkan begitu saja. Mereka yang berdarah-darah membangun partai harus dilibatkan sepenuhnya. Ada 4 saja yang saya sarankan pada Bang Idrus terutama pada Bang Idrus. Kalau memang ini sebuah strategi, meminjam strategi yang pernah dikemukakan oleh Dan O'Hayer, dia mengatakan ada 4 kategori yang harus kita lakukan supaya pendapat publik juga bisa lebih netral nantinya. Yang pertama, jelaskan kepada publik tentang penentuan tujuan, itu satu. Yang kedua, jelaskan juga kepada publik tentang pengetahuan situasional mengapa kerumitan ini terjadi tentang mundurnya seorang Erlangga.
Yang ketiga, bagaimana misalnya kita menunjukkan kompetensi komunikasi dari calon-calon yang kemudian akan menggantikan Airlangga itu. Dan baru yang terakhir, tolong diatur manajemen kecemasan di antara kader-kader yang mungkin akan tidak simpatik pada calon pimpinan tertentu di tubuh Golkar dan bersimpati pada calon pimpinan tertentu. Itu saja saran dan pesan dari saya. Mudah-mudahan Golkar tetap besar. Jadi boleh saya kira ada begini. sebagai catatan aja. Banyak cinta. Bang Palar silakan. Bang Palar dulu, Bang Palar. Saya kira saya kira itu dinamika di Golkar begitu. Tidak ada absolut, enggak demokratisasi. Oleh sebab itu Partai Golkar ini kan partai publik kan. Betul. Punya sih. Saya pun boleh kalau Partai Golkar ini go public go nih Bang public. Palar. Pilih rakyat, siapa saja yang mau masuk silakan. Oke, silakan. Asal sesuai dengan kita udah 40 tahun di sana jadi tahu. Ya, yang paling penting lagi saya kira tadi, sebenarnya saya dengan Palar tidak ada masalah. Senior saya mengatakan dipaksakan, saya bilang saya terlalu cepat. Ya, karena kalau terlalu cepat itu kan memang perlu proses. Perbedaan diksi. Perbedaan diksi saja. Tetapi tentang sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita tunggu proses sampai pada bulan Oktober yang akan datang. Kalau ada mengatakan bahwa Airlangga ini adalah dizolimi, padahal punya prestasi, kita tunggu Bang Palar. Ya, kita akan melihat nanti kalau memang Bung Airlangga tidak ada lagi dalam kepengurusan Golkar, berarti itu menjadi fakta, itu dizolimi, disingkirkan. Kalau tidak lagi dalam kabinet, padahal punya prestasi mengakui, katakanlah dia tidak lagi ada di situ, berarti itu juga bisa. Jadi dua fakta ini nanti Bang Palar, itu akan bisa menjelaskan itu. Mari kita tunggu deh. Tetapi saya punya keyakinan, ya Airlangga di Propleli itu tetap pada dua posisi itu. Bang Idrus, tapi kan beda sebagai ketua umum kan beda begitu Bang. Posisi yang lain begini, posisi ketua umum kan beda begitu. Jadi kalau di Golkar selalu menghormati. Iya. Senior memimpin biasa saja itu. Itu diberikan kedudukan yang bagus. Iya, di pembina atau di penasehat. Ya, jadi apa? Ya saya aja udah melintang kemana masih dibuat dewan pakar. Saya udah mulai tahun 70-an. Jadi Propleli, kalau saya di Golkar ini 8 tahun saya udah berdarah-darah ini. Bahkan proses yang saya sudah lalui juga tidak dilalui orang. Jadi bukan hanya berdarah-darah, mestinya juga minta reward. Tetapi ya udahlah, kita ikhlaskan semua, ada Bang Palar. Sebetulnya yang dituntut oleh publik itu adalah tolong kepercayaan publik jangan disia-siakan. Jadi pengakuan tadi itu tolong ditimpali, direspon dengan meyakinkan ya kepada publik luas gitu bahwa sebetulnya hiruk pikuk kemarin bukan hanya untuk Pak Airlangga, tapi institusi ini hancur enggak sih kan gitu. Menjelang pilkada loh. Lah itu. Apalagi jadi 27 November menurut ini. saya memang harus diakui ya. Ini ada gunjang-ganjing memang. Ada begini Jaya. Saya kenapa seperti ini dikelola dengan sangat piawai, tapi tetap meresahkan. Maka menurut saya karena ini akan berdampak terhadap proses demokrasi kita dan demokrasi kita sudah tahu, sama-sama tahu menjadi setback seperti ini. Jangan dibikin setback lagi. Ya udah, jadi terkapar nanti gitu. Jadi saya kira Propleli dengan Mbak Wiwi ini kan suasana kebatinannya Golkar dekat sekali. Apa disampaikan kita cinta banget rasanya. Ada gonjang-ganjing, ada dinamika. Nah, cuma mengelolanya ini perlu. Kalau Bang Palar mengatakan dipaksakan, saya mengatakan terlalu cepat. Maka ada kekagetan-kekagetan. Ibaratkan Bang Palar ini naik mobil meskipun mobil baru, tetapi secara serta-merta direm mendadak. Makanya nggak usah ada yang cepat-cepat lah. Jadi kalau terkesan dipaksakan ini, artinya apa yang harus diperhatikan? Calon seperti apa, Bang Palar? Yang harusnya memimpin nanti puncak dari Beringin? Ya, saya kira harus kan banyak seperti disampaikan Wiwi tadi kan, bahwa di Golkar ini kan banyak kader-kader muda, anak-anak muda yang punya visi ke depan. Kan itu kan yang punya wawasan, dedikasinya udah kita lihat, loyalitasnya sudah lihat. Jadi kan punya etika yang baik. Itu kan kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang memang memerlukan pemimpin yang
betul-betul mencintai rakyat ini, mencintai bangsanya dan lain Pak sebagainya. Palar harus diorientasikan untuk nanti dia bisa dicalonkan Betul, juga. kan bisa. Jangan itu yang sampai terpenting mencalonkan juga. calon Iya, lain yang iya. ujuk-ujuk gitu. Iya. Enggak, yang akan datang nggak boleh Saya, ujuk-ujuk saya, lagi. saya pengalaman saya, dulu saya kan saya ketua presidium PAG ini kan. Iya. Habis saya itu Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Saya bilang sama Pak Dekarwo, kalau Anda mau jadi ketua umum, you harus running for president. Karena you udah mempunyai persyaratan itu. Iya. Punya ini, punya kriteria segala macam. Di Jawa Timur sukses ini segala macam. Kekaderannya juga. Nah Iya, iya. ini juga demikian terus. Yang ada di Golkar ini kita inventarisasi, sampaikan ke publik. Publik yang menilai, Karena, para peserta menggodok. Dan ini bagian dari membangun Itu partai betul, ID. Partai di itu. depan tiap ada. Jadi Bang Palar, Iya. sekali lagi karena ini saya katakan prosesnya cepat untuk muncul banyak itu sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin, Iya. artinya calon Bukan. tunggal ini kan. Tidak. Berarti menegaskan dong Bukan, berarti. sudah tidak mungkin kan sudah ditentukan mereka. Saya bukan DPP loh. Hah? Tetapi rapat pleno DPP sudah memutuskan munasnya tanggal 20. Oke, Nah, ya. dalam jangka waktu 5 hari ini, ya itu kan memunculkan yang dikatakan Bang Palar dulu itu bagaimana muncul beberapa orang baru ada kontestasi, ada perdebatan konseptual sebagai pencerminan daripada the party of party. Tapi yang paling mendasar adalah pencerminan daripada doktrin karya kekaryaan. Karena doktrin karya kekaryaan adalah perspektif filosofi kepemimpinan mengisyaratkan bahwa yang berhak untuk memimpin partai ke depan ini adalah orang yang punya karya. Orang punya karya karena dia cerdas, punya gagasan, punya pikiran kan gitu kan. Oh, iya, iya, nah iya, itu iya. tetapi itu Ya, saya katakan seperti tadi. Cerdas atau cerdik? Cerdas. Ya, saya bilang Jadi di ada Pak konsep. Uli tadi. Tapi begini, nah itu yang saya katakan karena ini mereka sudah lakukan begitu. Saya tidak bela, tetapi ini kan sudah proses. Kata Mbak Wi sudah nasi sudah jadi bubur. Oke. Ini sudah jalan. Nah, sekarang persoalan munculnya Bahlil. Saya ingin katakan bahwa Bahlil ini dilihat dari sisi manapun tidak ada alasan. Ya kan itu bisa Untuk aja. dikampanyekan, ya. Itu bisa aja. Ya. Tapi Bang Idrus, ini saya mewakili publik juga begitu. Ketika ada calon dari luar dan juga menabrak ADART, apakah itu juga memungkinkan terjadi? Jadi saya katakan begini, penjelasannya kan nggak begitu susah. Hah? Ya, jadi sebenarnya siapa saja boleh. Tetapi karena Golkar ini besar karena sistem, bagian daripada sistem itu kan ada regulasi, ada aturan. Maka aturan itu bisa, ya itu harus menjadi pedoman kita. Kalau syaratnya itu adalah pernah jadi pengurus satu periode, maka apabila itu dilabrakan tidak boleh. Nah pertanyaannya, kalau ada rekayasa politik, nah ini tadi masalahnya Bang Palar kan, kalau ada rekayasa politik, ada komunikasi, lalu ada kesepakatan, itu memungkinkan. Kenapa? Karena Munas, ya sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan, itu boleh saja. Apa yang dilakukan? Ya merubah dulu itu ADART dulu. Oh, berarti ada kemungkinan itu. Nah itu artinya kalau kita ingin lihat, tetapi Ada rencana untuk mengubah kalau ADART itu yang berarti ya? dirubah, bukan. Janganlah kata ada rencana. Saya menjelaskan kemungkinan yang ada. Jadi bukan rencana. Ada kemungkinan yang ada. Jadi itu salah kalau dikatakan rencana. Tetapi kalau itu yang terjadi. Contoh yang diubah apa ya? Ya. Kira-kira ADART, masalah anggaran rumah tangga tentang kepengurusan 5 tahun itu. 5 tahun itu, oke. Gitu loh. Dihilangkan karena itu di dalam anggaran rumah tangga Mbak Wiwi. Iya. Ya kalau tidak salah pasal 29 atau berapa, agak lupa. Tetapi ada di situ. Yang memungkinkan siapapun bisa masuk gitu. Iya. Bukan. Kalau Termasuk itu pihak luar. diubah, dihilangkan bahwa kan begitu. Syarat untuk menjadi pengurus ketua umum adalah Dia pernah kader yang pernah menjadi pengurus ya satu di periode tingkat pusat. penuh Penuh, di tingkat pusat Atau di tingkat dan daerah. atau paling tidak di tingkat provinsi. Nah itu Mbak Wina. Kalau ini dihapus kan tidak ada persyaratan itu, berarti boleh saja. Boleh. Mas Bahlil memenuhi. Memenuhi persyaratan. itu. Meskipun tidak dihapus. Tidak usah dihapus karena memang Memenuhi kan? memenuhi. Lah iya. Kenapa mau dihapus? Nah bukan, ini kan contoh. pertanyaannya Ada begitu. kemungkinan kah? Yang Ada mana? kemungkinan, Pasalnya Kak. apalagi Pasal untuk yang siapa? Iya, pasal Ya, yang 5 juta. namanya kan host ini kan banyak juga dengar Mbak Wiwi. Ya. Nah yang salah itu kalau direncanakan itu tidak boleh direncanakan. Tapi kan bicara Saya kemungkinan kira- tadi iya, begitu iya. Bang. Saya kira Ternyata ya, tadi bisa juga. ini kalau kan harus kita dibaca. garis bawahi apa dikatakannya Bung Idrus tadi. Ini terlampau cepat semua. Ya. Iya itu. Seharusnya misalnya seperti udah ditetapkan Desember tadinya mau jadi
Munas kan gitu. Ya. Sebenarnya masih ada waktu adik-adik kita atau kader-kader di Golkar yang bisa mengekspresikan dirinya untuk menjadi ketua umum. Kan gitu, harus begitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Idrus tadi, wah ini karena ada begini kepentingan gini kan. Kita juga jadi pertanyaan juga, kok kenapa buru-buru amat sih? Kan gitu kan. Kan gitu. Tadi bilangnya kebelet gitu. Iya, kebelet gitu. Iya kan? Terkesan dipaksakan tadi ya. Belanda masih jauh kok, Belanda masih jauh gimana? Oke, Masih baik. ada kan. Prof Leli akan tertawa sendiri di sini. Prof Leli, saya akan minta tanggapan Anda terkait hal ini. Dia rugi nggak datang. Rugi nggak datang, Prof. Saya menyesal tidak ada di studio. Terus terang aja. Ya, Saya iya, menyesal. makanya. Harusnya saya ada di studio. Enggak, nanti Jadi malah. memang dinamika yang terjadi di tubuh Golkar, sayang sekali nih host nih nggak nanya apa ada kaitannya dengan pencalonan Ridwan Kamil dan seterusnya dan sebagainya ya. Tapi ini udah hampir habis waktu kita. Menurut saya tadi seperti yang sudah saya katakan, memang partai-partai politik itu memegang aturan tersendiri, tapi mereka selalu berpedoman pada situasi dan kondisi yang harus mereka hadapi ke depan. Catatan saya bahwa politik itu bukanlah by accident tapi by design, itu sebab mau terlalu cepat, terlalu lambat atau sebagainya harus mereka lakukan. Sehingga hari ini kita membaca situasi ini lewat TVRI tentang mundurnya seorang Erlangga. Catatan kita bahwa kebutuhan untuk berkoalisi dalam sistem multipartai memang mengorbankan kepentingan partai. Bahkan juga bagi partai itu berat untuk melakukan kebijakan yang sudah memantik dia, membuat pemilih memilih dia. Tadi sudah dikatakan Golkar itu dipercaya oleh masyarakat sehingga punya suara signifikan. Artinya masyarakat harus dipikirkan. Apapun peta koalisinya, tolong kembali ke masyarakat. Karena 5 tahun lagi Golkar pasti akan mencari suara masyarakat. Itu aja pesan saya. Oke, baik. Saya tadi sebenarnya sudah menanyakan Prof Leli terkait dengan apakah ini juga ada kaitannya terkait dengan pencalonan dari RK begitu. Bang Idrus mungkin belum menjawab secara spesifik Saya begitu. sudah katakan tadi bahwa itu tidak ada alasan. Dan munculnya RK itu dan pindahnya RK ke DKI Jakarta, kita juga bicara dengan RK. Dan kita menghargai kader Partai Golkar dan tentu juga punya keinginan-keinginan. Ya, katakanlah menjadi gubernur DKI Jakarta meskipun dilihat dari sisi elektabilitas, ya masalah pemilih itu sedikit Bang Farah. Ya, Di sana lebih besar. Tetapi kan gengsi politiknya juga lebih tinggi gitu. Kalau di dalam Golkar itu Jakarta itu indikator politik kan. Iya, jadi kita aja juga bicara. Nah, tentu kan di situ setiap siapapun yang maju dalam kontestasi, pilkada atau apapun saja kan mau menang. Nah, dengan mau menang seperti misalkan kita yakin menang. Kalau kerja semua partai koalisi yang ada, apalagi koalisi plus, ya dengan potensi yang ada, kita yakin bisa menang. Nah, gitu loh. Dan Melihat wakilnya juga, siapa yang akan dampingin RK ini nanti ya? Ya, ini kan ada beberapa nama kan. Salah satu diantaranya kan dari PKS misalkan, ya dari PSI. Tadinya juga ada dari PAN, ada dari Gerindra misalkan. Tetapi yang terakhir ini kan Bung Erlangga sebelum mundur Mbak Wiwi kan memberi inisial S. Itu. Nah itu kalau kalau S ini siapa? Di PKS itu misalkan Sohibul Imam. Salah satunya. Kemudian Ahmad siapa Saihu. itu Ketum Saihu. Kemudian ada lagi di sana itu yang pernah jadi menteri dulu Suswono, menteri pertanian dulu tuh Bang Palar. Nah, ini tidak menyebut misalnya Mas Kaisang begitu. Lah, kalau S-nya kan ya kan enggak gitu lah ya. Tetapi kan di dalam dunia politik itu kan ada artinya sebelum janur kuning melengkung itu kan masih ada lobby-lobby. Masih ada lobby-lobby. Babe melihat apa ini kan ada kaitannya dengan pilkada begitu ya. Itu Bagian S-nya itu, S-nya kan tidak dinyatakan S-nya huruf depan, huruf tengah atau huruf belakang. Nah itu. Soal elektabilitas kita percaya. Apakah dulu Pak Ma'ruf Amin punya elektabilitas? Gitu ya pertanyaannya. Apakah juga Gibran punya elektabilitas? Sekarang kita percaya yang nomor 2 itu tidak penting elektabilitas. Gitu. Oke, baik. Tapi Prof Leli kan boleh nambah-nambah. Perlu jadi. Yang penting ada huruf S-nya tadi. Perlu jadi. Prof, silakan. Ada kaitannya terkait dengan pilkada yang seksi di DKI Jakarta. DKI memang sepengetahuan saya Pak Erlangga ini adalah ketum yang manis ya. Yang manis? Manis, disayang oleh Pak Jokowi, dekat dan sebagainya. Lalu dia mundur itu bingung kita. Nah itu. Apa sudah tidak manis gitu ya.
Sudah tidak manis, bukan berarti pahit gitu ya. Apakah lalu ada yang tidak diikuti gitu ya, instruksinya dan sebagainya gitu kan. Jadi manis atau tidaknya Mbak Wiwi, saya bilang tadi, lihat dalam kepengurusan Golkar ke depan, Prof. Lely. Bukan urusan dengan, bukan di Golkar, tapi dengan luar. Dengan kekuasaan. Saya kan juga nanti kan juga ada bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengintervensi. Ya kan masuk di situ. Ya udah kita lihat di situ. Kalau memang tidak ada lagi di situ, berarti ada benarnya itu. Ataukah tidak ada lagi dalam kabinet, ya ada benarnya. Kalau ada dua-duanya, berarti seluruh ahli tafsir yang disampaikan ini nggak ada, itu nggak benar gitu loh. Oke, silakan Prof lanjutkan ya. Silakan Prof. Kalah suara saya. Silakan Prof. Lantang banget ya orang pesisir. Orang pesisir yang tahu bukan kampusnya di Pinrang itu pinggir. Silakan Prof. Iya, jadi apa tadi hilang tadi. Ya, jadi Pak Erlangga ini manis. Iya. Gitu loh. Saya itu perhatikan kalau Mbak bicara. Silakan. Jadi sulit untuk dipercaya. Akhirnya dia harus mundur. Berarti quote unquote terlempar kan gitu ya. Bahwa beliau sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam katakan gitu untuk mengarungi kekuasaan ke depan. Maka demi stabilitas, demi macam-macam tadi itu kan berarti dia tidak bisa lagi mencocokkan ritme dengan kekuasaan. Ya, baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo seolah seperti itu. Terjemahan kita yang di luar gitu ya. Jangan disalahkan kita yang di luar karena tidak tahu detailnya kan. Kita menduga-duga. Jangan-jangan kan gitu. Oh dia tidak seiring sejalan lagi. Ada kebandelan yang mungkin ditampakkan gitu ya. Apakah letupannya itu sebagai yang leverage factornya itu karena tidak memilih calon dari katakan yang dikehendaki oleh yang tentunya yang tidak happy kan gitu. Apakah seperti itu membacanya? Jadi menurut saya ini sangat politik, kental sekali politiknya. Dan tidak usah diragukan karena ini organisasi politik, di kekuasaan itu juga politik, maka tarik-menarik kekuasaan tadi itu tergantung siapa yang paling kuat. Oh ternyata Pak Erlangga tidak sekuat itu. Ya kita lihat nanti apa dia ada Golkar di depan atau ada di kabinet, itu aja Mbak Wi. Kita tunggu loh, Oktober kita tunggu. Maksudnya lebih ada pilihan bukan Pak Erlangga lagi pilihannya. Kalau saya, Pak Balar silakan singkat saja. Ya kalau saya melihat kita harus partai politik itu harus selalu pilar demokrasi. Oh iya. Pilar demokrasi itu adalah sebagai alat untuk mendapatkan kader-kader bangsa. Kan itu sudah teruji di sana dan lain sebagainya. Itu saya katakan itu yang paling perlu, bahwa oleh sebab itu pilar demokrasi ini jangan kita acak-acak, jangan kita rusak. Berikan dia kebebasan berdemokrasi. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang baik ke depan. Itu yang paling perlu. Cuman kendalanya memang politik Indonesia sangat kontekstual. Jadi ketika tidak konteks lagi, kamu tidak konteks lagi dengan ini. Tapi kalau nggak dimulai, Mbak Wiwi, kan kita harus mulai. Betul. Ini udah cukup lah. Komitmen itu yang agak longgar. Harus itu. Jadi kalau menurut saya di dalam anggaran dasar rumah tangga di doktrinnya Golkar itu tuh sangat jelas itu. Semua sangat jelas. Oleh sebab itu kita harus hargai itu. Itulah yang benar Bung Abang menyampaikan. Jangan semua keburu-buru, atur dibaikkan. Kita kan orang-orang intelektual yang masuk ini sekarang masuk ke partai ini yang hanya untuk ada instan semua nih. Hanya nafsu kekuasaan. Kan kita nggak boleh. Partai Golkar bukan partai yang untuk ditempati oleh orang-orang yang nafsu kekuasaan, bukan. Harus bisa sebagai partai yang untuk kekuasaan. Itu harus begitu. Kan itu. Saya dulu begitu jadi sekjen mundur dari DPR. Ditawari beberapa kali menteri nggak usah. Gimana Prof? Nggak salah juga. Gimana Prof? Nggak salah juga. Karena dalam
pembentukan partai-partai politik itu dinyatakan. Setiap partai politik membentuk partai politik dalam klausul pembentukannya dinyatakan adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang kita inginkan meskipun itu upaya yang dilakukan, mereka tetaplah punya idealisme. Masalahnya orang-orang yang idealis ketika masuk ke dalam sistem bukannya bisa merubah sistem, tapi terseret ke dalam sistem. Itu banyak yang terjadi pada tubuh-tubuh orang-orang yang ada di dalam partai politik. Menarik diskusi kita di malam hari ini, tapi waktu kita sangat singkat. Singkat. Biar mengalir tetapi tidak hanyut. Oke, itu yang menjadi pesan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Lan, terima kasih Bang Idrus, terima kasih Prof. Vin sudah hadir. Pak Bang, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat selalu Prof. Lan. Bang Idrus terima kasih, Prof. Win dan juga Bang Lan, terima kasih. Demikian Fokus Regional edisi kali ini, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.